Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Lukas 2 ayat 15-16 berkata, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Ada sebuah lirik lagu berkata demikian, hai kota mungil Betlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang melihat kau lelap. Namun di lorong gelapmu bersinar terang baka, harapanmu dan doamu kini terkabullah. Betlehem adalah kota yang kecil yang mungkin tidak dianggap. Namun disitulah Yesus lahir sesuai nubuatan para nabi. Mika 5 ayat 1, tetapi engkau, hai Betlehem Ephrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Hal ini mau mengingatkan kita bahwa pemimpin besar dunia muncul dari tempat yang sederhana. Pemimpin yang besar biasanya akan muncul dari tempat yang hebat dan besar juga. Karena logikanya di tempat yang besar tersedia semua yang dibutuhkan untuk menjadi orang yang besar dan hebat. Namun Allah memilih Betlehem Ephrata, kota yang terkecil di antara kaumnya, untuk menjadi tempat ia lahir di dunia sebagai manusia. Hal ini mau menggambarkan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Tuhan yang besar dan berkuasa sudi datang ke tempat yang sederhana dan kecil. Dan kabar kelahirannya bukan disiarkan ke seluruh dunia dari kerajaan atau kota yang besar yang ramai penduduknya. Tapi pertama kali kabar kelahirannya disiarkan malaikat kepada gembala di padang pada waktu malam. Dirayakan dengan paduan suara dari bala tentara sorga yang memuji dan berseru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Para gembala bukanlah orang yang cocok untuk mendapatkan berita besar itu. Mereka bukan orang terpandang yang bahkan tidak dianggap untuk menjadi saksi dalam kasus-kasus di pengadilan. Mereka ini bukan siapa-siapa yang tidak punya apa-apa, yang tidur berlangitkan bintang dan hanya punya tongkat untuk menggembalakan domba-domba mereka. Tapi Tuhan menyatakan berita kelahirannya kepada yang bukan siapa-siapa ini. Hal ini mau menggambarkan bahwa Tuhan datang untuk memberi kesukaan dan pengharapan bagi orang-orang yang bukan siapa-siapa, yang tidak punya apa-apa, yang tidak ada kehormatan, yang tidak ada kekayaan. Karena yang Tuhan mau memang bukan apa-apa dari mereka, tapi yang paling Tuhan inginkan adalah diri mereka sendiri. Itu adalah kondisi yang sempurna untuk bertemu, berjumpa dengan Allah dan menikmati kehadiran Allah. Terlihat dari bagaimana para gembala begitu mendengar berita langsung bergegas untuk melihat apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jika kita hari ini merasa bahwa kita bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa, untuk dan kepada kitalah Yesus datang. Betlehem itu seperti hati kita, tempat yang kecil, tempat yang penuh kelemahan, tempat yang tidak cocok untuk lahirnya seorang raja. Tapi ia memilih untuk lahir di tempat yang tidak cocok itu. Allah memilih rela untuk lahir dan hadir di hati kita, di tempat sederhana kepada orang sederhana. Yesus lahir untuk menyatakan kesukaan besar dan damai sejahtera oleh pengharapan yang dinyatakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudi dan mau lahir ke dunia untuk menyelamatkan kami, orang-orang yang bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apa, tapi diri kamilah yang Engkau inginkan untuk diserahkan bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu Tuhan, saat ini kami datang, kami mau menyerahkan diri kami untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mau pakai kami, Tuhan mau lahir di dalam hidup kami, di dalam hati kami untuk mengubahkan kami. Biarlah kami makin hari makin memuliakan Tuhan, dan peristiwa Natal terus mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang begitu besar, akan pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, supaya kami pun dimampukan dan dikuatkan untuk hidup di dalam kasih-Mu yang besar itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau begitu baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.